Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat atau jamaah sekalian yang kami hormati, para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat yang berkaitan dengan masalah niat. Kemarin kita sudah membahas tentang menghadap kiblat, bahwa seorang manakala dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla untuk melakukan salat, maka diwajibkan atas dia, apalagi di salat fardu, untuk menghadap ke arah kiblat. Setelah seorang hamba menghadap ke arah kiblat, maka selanjutnya yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan adalah berusaha untuk menghadirkan niat. Dan ini adalah merupakan salah satu syarat sahnya salat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi SAW, amalan itu tergantung niatnya. Jadi seorang akan mendapatkan pahala atau tidak adalah tergantung niatnya. Maka para ulama kita menjelaskan bahwa yang namanya ibadah apapun juga, terutama ibadah-ibadah yang seperti sholat, puasa, haji, dan semisalnya, itu harus dihadirkan di dalam ibadah tersebut niat, agar ibadah itu berpahala. Andaikan ada seorang hamba yang tidak berniat sebelum puasanya atau sebelum sholatnya, maka ibadahnya kemungkinan besar tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, alias percuma dari ibadahnya. Maka harus kita perhatikan dengan baik pembahasan masalah niat ini, agar sholat kita mendapatkan peluang besar untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Masalah niat, kita awali dengan apa itu niat. Niat secara bahasa, orang Arab menggunakan kata niat untuk arti sengaja, Jadi seseorang sengaja untuk melakukan sesuatu. Adapun secara istilah, tidak ditemukan definisi khusus tentang niat ini, melainkan diambil dari maknanya secara bahasa. Jadi antara makna bahasa dengan makna istilah dari niat itu tidak jauh berbeda, bahkan mungkin cenderung mirip. Maka kita dapatkan, semisal Imam Nawawi rahimahullah, beliau mendefinisikan niat dengan kata beliau, bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Jadi niat adalah maksud, keinginan, tekad untuk melakukan sesuatu. Itu yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Al-Qarafi menegaskan, kata beliau, niat adalah maksud yang terdapat di dalam hati untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan. Jadi, dan masih ada definisi dari Imam Al-Khattabi dan yang lain-lainnya, bahwa niat itu kalau dilihat dari definisinya adalah bertempat di dalam hati. Karena yang namanya seorang bermaksud melakukan sesuatu, seseorang bertekad untuk melakukan sesuatu, seorang ingin untuk melakukan sesuatu, yang namanya ingin, tekad, kemudian juga maksud, itu semuanya adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Ini adalah definisi dari niat. Jadi niat maksudnya adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Itu yang dimaksud dengan niat sebagaimana didefinisikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Apa sih fungsinya niat? Jadi untuk apa seorang berniat?
Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwa niat itu memiliki dua maksud. Tujuan dari niat itu ada dua. Yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Saya ulangi, yang pertama, fungsi dari niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat istiadat. Ini yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Ini secara global. Saya ulangi, fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau untuk membedakan suatu ibadah dengan adat kebiasaan. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsi dari niat adalah untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Baik, itu secara global. Sekarang rinciannya. Yang pertama tadi adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Bahwa beberapa ibadah di dalam agama kita, tata caranya secara lahiriah itu mirip. Tata caranya secara lahiriah itu mirip. Misalnya, antara sholat zuhur dengan asar. Sholat zuhur dengan asar jelas berbeda. Ini buat zuhur, ini buat asar. Atau juga zuhur, asar, isya. Ini berbeda. Antara zuhur sama asar sama isya itu berbeda. Akan tetapi, secara lahiriah, gerakannya, bacaannya itu sama. Secara lahiriah, gerakannya, bacaannya sama. Antara sholat zuhur dan sholat asar, sholat isya, semuanya 4 rakaat. Di tengah-tengahnya ada sujud tahiyat, di tengah-tengahnya ada duduk tahiyat awal. Kemudian juga di rakaat pertama ada suratan, ada Fatihah, ada suratan. Rakaat kedua juga demikian. Rakaat ketiga dan keempat cuma ada Fatihah saja. Rukuknya sama, sujudnya sama. Secara lahiriah sama antara zuhur sama asar sama isya. Begitu pula sholat subuh. Secara lahiriah sholat subuh sama qobliyah subuh sama secara lahiriah. Secara penampilan luarnya, kulitnya sama. Dalam tanda kutip, sama. Jadi antara subuh dengan qobliyah subuh, gerakannya sama, bacaannya mungkin juga sama, kemudian zikir-zikir wirid-wiridnya di dalam sholatnya, rukuknya, sujudnya sama. Yang untuk membedakan, sesuatu yang digunakan untuk membedakan antara ibadah-ibadah yang mirip tadi secara lahiriahnya adalah niat. Adalah niat. Sehingga kalau misalnya ada orang sholat zuhur, ya, di waktu zuhur, dia berniat untuk melakukan sholat zuhur, bukan untuk melakukan sholat isya. Walaupun bentuknya sama kayak sholat isya. Atau seorang pagi-pagi, sekitar jam 7-an, dia bangun, pergi ke masjid atau di rumah, sholat 2 rakaat. Di dalam hatinya dia berniat untuk sholat duha. Dan ini bukan sholat subuh, karena dilakukan pada waktu duha. Ini fungsi yang pertama. Jadi fungsi yang pertama dari niat adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Atau, kata para ulama, untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Antara ibadah dengan adat kebiasaan. Contohnya gini. Saya yakin banyak di antara kita yang setiap harinya mandi. Bahkan mungkin banyak di antara kita mandi sehari 2 kali atau bahkan mungkin lebih dari itu. Itu apakah ibadah atau bukan? Jawabannya itulah adat, kebiasaan. Kita mandi itu kebiasaan. Kebiasaan itu artinya ya secara asal tidak mendapatkan pahala atau tidak berdosa. Ya. Orang mandi biasa aja, nggak dapat pahala juga nggak dosa juga. Secara asal seperti itu. Akan tetapi di dalam agama kita ada mandi namanya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Misalnya orang junub, atau orang selesai haid, atau orang selesai nifas. Ini diwajibkan di dalam agama kita untuk mandi. Nah, mandi itu adalah ibadah.
mandi untuk membersihkan hadas besar yang tadi disebutkan, entah karena junub, entah karena haid, entah karena nifas. Mandi karena hal-hal ini yang saya sebutkan ini sebuah ibadah. Terus membedakannya gimana Ustaz? Antara mandi biasa sama mandi ibadah. Antara mandi kebiasaan sama mandi ibadah. Membedakannya bagaimana Ustaz? Niat. Membedakannya adalah niat. Makanya seseorang yang akan mandi besar, dia harus niat. Beda sama orang mandi biasa, nggak perlu niat. Orang mau mandi pagi, mau berangkat kantor, atau sore hari, mau maghriban mandi, nggak perlu niat dia, karena mandinya mandi biasa. Tapi kalau misalnya dia mandinya, niatnya adalah untuk menghilangkan hadas besar, karena junub atau karena yang lain-lainnya, maka dia harus pakai niat. Inilah fungsi niat. Fungsi niat yang pertama, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau untuk membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Adapun fungsi yang kedua dari niat adalah untuk membedakan tujuan seseorang dalam beramal. Jadi ketika seorang beramal pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Nah, dari tujuan itu nanti seorang hamba akan mendapatkan pahala atau tidak. Gampangnya kalau seorang dari sholatnya itu tujuannya untuk mengharap ridha Allah Azza wa Jalla alias ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya kalau misalnya ada orang beramal tujuannya bukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi maksudnya adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka ini tidak akan mendapatkan pahala. Tidak akan mendapatkan pahala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadits qudsi, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadits qudsi, barang siapa yang melakukan amalan kemudian dia mensekutukan aku dengan yang lainnya di dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan tinggalkan orang tersebut beserta dengan sekutunya, beserta dengan amalan yang dia campurkan ya di dalamnya antara aku dengan yang lainnya, kata Allah Azza wa Jalla. Alias amalan tersebut tidak dipedulikan sama Allah Azza wa Jalla. Karena di situ ada seorang hamba melakukan perilaku mendua di dalam amalannya. Niatnya campur-campur, campur aduk. Itu berarti tidak ikhlas. Maka fungsi dari niat yang kedua adalah untuk membedakan antara tujuan seorang beramal itu untuk apa. Dan ini perlu kita hadirkan kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati di dalam setiap ibadah kita. Itulah yang mendatangkan pahala. Jadi manakala seorang hamba pergi ke masjid, berjalan dari rumahnya ke masjid, itu bukan hanya sekedar melakukan rutinitas belaka. Bukan sekedar melakukan rutinitas belaka. Akan tetapi seorang hamba manakala dia melakukan salat, dia semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla, dan ini perlu kita hadirkan di dalam hati kita. Manakala kita akan ke masjid, kemudian manakala kita akan melakukan hal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, manakala kita akan puasa, kita harus selalu hadirkan keikhlasan tersebut di dalam hati kita. Salah satu yang membuat kenapa kok ibadah kita kurang berkualitas, atau bahkan seringkali tidak berkualitas, sholat kita mungkin ngelayap kemana-mana. Salah satu yang menyebabkan hal tersebut adalah karena kita kurang menghadirkan niat ikhlas kita sebelum beribadah. Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, dan yang lainnya. Maka hati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, bahwa menghadirkan niat di dalam hati, terlebih sebelum melakukan ibadah-ibadah yang mulia seperti sholat dan yang semisalnya, itu adalah merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dengan baik oleh kita semuanya. Agar apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa kita capek-capek beribadah seandainya kemudian tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Jadi saya ulangi, poin yang pertama adalah definisi dari niat, atau pengertian dari niat, bahwa niat artinya adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian
Fungsi dari niat menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah adalah bahwa yang pertama untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk membedakan tujuan seorang beramal, apakah karena Allah lillahi ta'ala atau karena yang lainnya. Setelah kita membahas dua poin tersebut, maka pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara berniat. Bagaimana cara berniat. Definisi yang tadi sudah saya bawakan di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Maksud, bermaksud, ya, kata bermaksud, berkeinginan, bertekad, itulah sesuatu yang ada dalam hati. Terus bagaimana Ustadz kita meniatkan ibadah kita itu? Alhamdulillah agama kita ini mudah. Alhamdulillah agama kita ini mudah. Inna hadza dina yusrun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya agama ini mudah. Allah dalam Al-Quran berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan buat kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Jadi yang namanya agama kita itu adalah agama yang mudah. Niat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Ustaz? Cukup di dalam hati kita menghadirkan keinginan untuk menjalankan sholat yang akan kita lakukan saat itu. Apakah itu sholat duhur? Apakah itu sholat asar? Apakah itu sholat maghrib? Jadi manakala dalam hati kita sudah ada keinginan untuk melakukan ibadah tertentu, entah itu sholat duhur, entah itu sholat asar, entah sholat isya, atau sholat-sholat yang lainnya, maka kita sudah dianggap berniat. Kita sudah dianggap berniat. Jadi misalnya Anda siang-siang wudu, ya, wudu dari rumah, kemudian berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid sekitar jam 12 kurang 10 atau jam 12 kurang 5. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi manakala seorang pergi dari rumahnya jam 12 kurang 1/4, jam 12 kurang 1/4, atau jam 12 kurang 5 misalnya, adanya jam 12. Seorang berwudu di rumah, kemudian dia berangkat ke masjid. Siang-siang kayak gitu. Ya pastilah di dalam hatinya sudah ada keinginan saya ke masjid untuk melakukan sholat zuhur. Ya itulah niat. Itulah niat. Saya yakin tidak ada di antara kita yang pergi ke masjid siang bolong kayak gitu niatnya untuk sholat isya, saya yakin tidak ada. Walaupun bentuk sholatnya sama persis. Ya, walaupun bentuk sholatnya sama persis antara zuhur sama asar. Maka kalau seandainya kita berangkat dari rumah berwudu, kemudian berangkat ke masjid, ya, di dalam hati kita sudah ada keinginan untuk melakukan maksud dan tujuan ingin melakukan sholat zuhur, itulah niat. Itulah niat. Dan tentunya perlu ditambah dengan lillahi ta'ala. Artinya maksudnya adalah saya pergi ke masjid ini untuk mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 2 poin, minimal ada 2 poin yang harus kita perhatikan dalam niat itu. Yang pertama adalah ini niat ibadah apa? Yang kedua niat ibadah untuk siapa? Ini ibadah apa? What? Dan untuk apa? Ya. Untuk apa dia beribadah? Untuk siapa dia beribadah? Jadi ketika dia ke masjid waktu subuh misalnya, ya, dia ke masjid waktu subuh, jam 4:30, saya dia berangkat ke masjid untuk menjalankan ibadah salat. Tentu di dalam hatinya ada maksud saya akan melakukan salat subuh. Saya akan melakukan salat subuh. Saya akan melakukan salat subuh. Nah itulah niat di dalam hati. Saya akan melakukan salat subuh. Saya keinginan untuk melakukan salat subuh. Itulah niat di dalam hati. Sehingga ketika seorang berangkat ke masjid pada waktu-waktu itu, nggak mungkin ada orang pada jam-jam itu berangkat ke masjid untuk sholat duha. Untuk sholat duha. Itu nggak mungkin ada orang berangkat jam segitu untuk sholat taraweh. Karena waktunya merupakan indikator kuat bahwa dia ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Itulah cara berniat. Sering saya ditanya, Ustadz, kalau memang betul kita itu memang pagi-pagi kita berangkat ke masjid, itu niatnya di dalam hati adalah niat untuk melakukan sholat subuh. Tapi kan sampai ke masjid kita nggak langsung sholat subuh, Ustaz.
Kita sampai ke masjid kan ada waktu kita sholat qobliyah masjid, tahiyatul masjid, kemudian qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Dan sebelumnya mungkin kalau memang waktunya ada kita sholat tahiyatul masjid, berarti kan udah dipotong Ustaz. Terus niat yang subuh itu gimana? Mudah saja, ketika kita masuk ke masjid, kita sholat 2 rakaat, dalam hati kita ini masjid, saya akan melakukan penghormatan, ibadah penghormatan kepada masjid, atau menghormati masjid, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya berarti Anda sudah niat tahiyatul masjid. Kemudian azan dikumandangkan, sambil nunggu qomat, Anda melakukan sholat 2 rakaat. Anda melakukan sholat 2 rakaat. Berarti Anda dalam hati Anda sudah ada maksud inilah sholat qobliyah subuh. Terus niat sholat subuhnya gimana Ustaz? Nah, ketika Anda dikumandangkan qomat, Anda berdiri, imamnya berangkat ke depan, maju ke depan, masa nggak ada keinginan di dalam hati Anda untuk melakukan sholat subuh? Ya itulah niat. Itulah niat yang ada di dalam hati. Jadi cara berniat adalah dengan menghadirkan di dalam hati kita keinginan atau maksud untuk melakukan sesuatu ibadah tertentu, secara spesifik ibadah apa, kemudian niatnya juga dihadirkan saya atau keinginan saya melakukan sholat inilah karena mengharap ridho siapa, maksudnya adalah ridho Allah Azza wa Jalla. Ini adalah cara berniat. Dari keterangan ini tentu kita bisa memahami bahwasanya tidak perlu kita dipersulit atau mempersulit diri kita untuk melafalkan niat tersebut di lisan kita. Tidak diwajibkan atau bahkan juga tidak disunnahkan menurut pendapat yang lebih kuat untuk melafalkan atau mengucapkan lisan itu atau mengucapkan niat tersebut di dalam lisan kita. Andaikan itu adalah sebuah tuntunan kebaikan, niscaya sudah dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama itu tidak dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu bukanlah termasuk amalan yang dianjurkan di dalam agama kita. Makanya kalau kita cermati hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah salat Nabi SAW dari A sampai Z, belum pernah kita temukan di dalam hadis-hadis tersebut, baik itu hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif, belum pernah kita temukan dalam hadis-hadis tersebut praktek dari Nabi SAW yang mengeraskan niat atau melafalkan niat di lisannya. Bahkan yang ada, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang seorang Arab Badui yang masuk ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat, lalu disuruh oleh Nabi SAW untuk mengulangi sholatnya kembali. Dia sholat lagi. Selesai sholat, disuruh lagi oleh Nabi SAW untuk mengulangi sholatnya. Sampai 3 kali kejadian itu. Akhirnya orang Arab Badui itu mengatakan, Ya Rasulullah, la uhsin ghairaha, fa'allimni. Wahai Nabi SAW, saya nggak bisa cara lain, maka ajarilah saya. Jadi orang Arab Badui ini minta kepada Nabi SAW supaya diajari cara sholat. Jadi ini momennya adalah momen pembelajaran, pendidikan. Jadi nggak mungkin Nabi SAW ketika mengajarkan sesuatu yang diminta, kemudian ada yang beliau tidak jelaskan. Ada yang beliau sembunyikan, itu nggak mungkin. Karena saat itu, orang Arab Badui itu mengatakan kepada Nabi, Alimni ya Rasulullah. Wahai Rasul, ajarkan kepadaku cara sholat. Ajarkan kepadaku cara sholat. Jadi orang Arab Badui ini mengatakan kepada Nabi SAW, minta diajari sholat. Kalau sudah minta diajari sholat, berarti Nabi SAW akan berusaha menjelaskan sholat itu sedetil-detilnya. Termasuk masalah niat. Ya, termasuk masalah niat. Karena niat adalah rukun atau niat adalah syarat sahnya sholat. Jadi nggak mungkin kalau memang itu diajarkan, kalau memang itu dituntunkan dalam agama kita, nggak mungkin Nabi SAW diam kemudian tidak disampaikan. Lihat, begitu orang Arab Badui itu meminta kepada Nabi SAW, alimni, ajarkan kepadaku cara sholat,
Nabi SAW menjawab, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a." Kata Nabi SAW, kalau engkau akan sholat, maka sempurnakan wudu'mu. Ini langkah yang pertama. Kalau misalnya engkau akan sholat, sempurnakanlah wudu'mu. Dan ini sudah kita bahas. Kemudian setelah menyempurnakan wudu, kata Nabi apa? Tsumma istaqbilil qiblah. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Kalau sudah sempurna wudu kamu, menghadaplah ke kiblat. Kemudian setelah menghadap kiblat, kata Nabi apa? Fakabbir. Fakabbir. Fakabbir artinya adalah kemudian segeralah bertakbir. Segeralah bertakbir. Jadi di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau mengajarkan kepada orang Arab Badui itu, dan inilah merupakan ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk seluruh umatnya, bukan hanya khusus untuk orang Arab Badui tersebut. Nabi SAW mengajarkan kalau ente sudah selesai, kalau kamu sudah selesai berwudu dan wudu kamu sudah sempurna, kemudian engkau sudah menghadap ke kiblat, maka segeralah bertakbir. Jadi di sini Nabi SAW setelah menyebutkan masalah kiblat, langsung Nabi SAW menyatakan supaya bertakbir. Tidak ada sebuah amalan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW antara menghadap ke arah kiblat dengan dengan bertakbir. Kalau seandainya ada ungkapan-ungkapan yang perlu diucapkan sebelum takbir, niscaya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Gak mungkin Nabi SAW menyembunyikan sebuah ilmu, itu gak mungkin. Apalagi itulah kaitannya dengan syarat sah salat. Nabi SAW cuma mengatakan, "Idza istaqbaltal qiblata fakabbir." Kalau engkau sudah menghadap ke arah kiblat, maka segeralah bertakbir. Jadi ini memberikan keterangan yang sangat jelas kepada kita bahwa sebenarnya sebelum sholat itu tidak ada bacaan-bacaan khusus. Entah itu melafalkan niat, atau isti'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau mengucapkan basmalah, atau membaca surat An-Nas, atau membaca bacaan yang lainnya. Andaikan itu adalah sebuah tuntunan, niscaya Nabi SAW sudah mengajarkannya kepada kita. Selama Nabi SAW tidak mengajarkan hal itu kepada kita, maka yakinlah bahwa hal itu bukanlah termasuk tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kajian kita Embun Pagi. Mari kita dengarkan beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, telah kita simak bersama sesi materi kajian terkait dengan belajar sholat bagian 2, yaitu bab niat yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Abdul Zain MA hafizahullah ta'ala. Selanjutnya kami mengundang Anda semua untuk bersoal jawab, dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan bersesuaian dengan tema kajian pada kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda, segenap pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 100 880, dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik. Pertanyaan pertama datang dari Saudari Siti yang ada di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, setelah belajar sunnah, ternyata sholat saya ada kesalahan-kesalahan. Sholat yang telah saya lakukan selama ini ada kesalahan-kesalahan. Bagaimana dengan sholat saya yang sholat saya tersebut Ustaz, yang sebelum saya mengenal sunnah ternyata banyak kesalahan, itu status sholatnya itu bagaimana Ustaz? Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Untuk Saudari Siti yang ada di Pekanbaru, Anda mengatakan bahwa setelah Anda mengenal sunnah Nabi SAW, Anda baru tahu bahwasanya ternyata sholat-sholat yang dahulu dilakukan itu banyak salahnya. Bagaimana status sholat-sholat yang telah lampau? Pertama, saya katakan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada Anda dan kita semua
hidayah untuk mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu banyak manusia-manusia yang belum mendapatkan izin dari Allah untuk mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama kali harus kita camkan, yang pertama kali harus kita masukkan ke dalam hati kita adalah perasaan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah karunia bisa mengenal sunnah atau sunnah Nabi SAW. Yang kedua, sesuatu yang telah lampau dan itu terjadi karena ketidaktahuan kita, maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan tentang doanya kaum mukminin. Kaum mukminin berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami andaikan kami lupa atau kami keliru. Andaikan kami lupa atau kami keliru. Ini doanya kaum mukminin, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa hadis bahwa Allah telah mengabulkan permohonan doa tersebut. Jadi orang yang melakukan sesuatu karena ketidaktahuannya, maka dengan izin dan kasih sayang dari Allah, insya Allah hal tersebut akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita di masa yang mendatang. Silakan. Baik, demikian Saudari Siti jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Zain. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin perlu diperjelas Ustadz ya, karena terkait dengan masalah niat tadi. Dari pertanyaan datang dari Saudara Seno Naryono yang ada di Merebet, Purbalingga. Assalamualaikum Ustadz, apakah niat yang mengucapkan lafaz, jadi walaupun mungkin di dalam hati, tapi apakah niat itu perlu dilafatkan tapi di dalam hati gitu Ustaz? Kemudian apakah lafaz-lafaz yang selama ini kita kenal itu ada tuntunannya atau tidak Ustaz? Untuk Saudara Seno yang ada di Merebet, Purbalingga, bahwa yang namanya niat seperti yang saya katakan tadi adalah maksud dan tujuan untuk melakukan sesuatu, keinginan untuk melakukan sesuatu. Yang namanya keinginan itu tidak perlu untuk dilafatkan walaupun di dalam hati. Tidak perlu untuk dilafatkan walaupun di dalam hati. Jadi manakala seorang berniat di dalam hatinya, itu sudah cukup. Gak perlu dia itu menyebutkan bahwasanya saya akan sholat zuhur 4 rakaat, kemudian sebagai makmum, sebagai imam lillahi ta'ala. Nah, yang penting adalah ada keinginan dalam hati untuk melakukan ibadah tersebut, dan itu insya Allah sudah cukup. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu melafatkan, di dalam hati pun juga tidak perlu. Apalagi di dalam lisan, apalagi di dalam lisan kita. Maka begitu Anda salat, praktekkan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Idza thumma istaqbilal qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat dan segeralah untuk bertakbir. Jadi itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun saudara-saudara kita yang mungkin masih menggunakan seperti itu, mungkin karena ketidaktahuan mereka. Maka orang yang tidak tahu perlu untuk dikasih tahu, tentunya dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang santun, jangan menjustis, jangan menjelek-jelekkan, akan tetapi sampaikan dengan bahasa yang santun, yang sopan, yang ilmiah, sambil didoakan agar orang tersebut mendapatkan hidayah kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Intinya masalah itu ada, tapi selesaikanlah masalah itu tanpa harus menimbulkan masalah yang baru. Jadi sampaikan dengan pelan, dengan bijak kepada mereka, berikut dalilnya, kemudian doakan mereka supaya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dan jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik berkepanjangan. Nah, baik, demikian jawaban yang telah disampaikan untuk pertanyaan dari Saudara Seno Naryono yang ada di Merebet, Purbalingga. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk Ustadz? Terima kasih.
Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat. Mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara adzan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Nggak instan khusyuk itu. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Qomat, baru lari-lari ke masjid. Qomat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari apinya. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha memahami. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan ini insya Allah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram. Kita akan bahas insya Allah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Kalau kita masih dikaruniai umur, masih diberi kesehatan, taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat kan takbir. Kita akan kaji insya Allah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajarkan Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian. Karena kita nggak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia. Maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan kita bacakan dari hamba Allah. Ini seorang ibu ya tampaknya, bertanya seputar haid, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya berumur 51 tahun. Haid saya sudah 3 minggu ini masih keluar dan banyak. Apakah sah puasa dan sholat saya? Terima kasih Ustadz, silakan. Wanita bisa membedakan. Wanita bisa membedakan apakah itu darah haid atau darah istihadah. Apakah itu darah haid atau darah istihadah. Kalau seorang datang haid atau datang bulan, tentu dia tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Tapi kalau yang keluar itu bukan darah haid, namun yang keluar itu adalah darah istihadah. Istihadah itu adalah darah karena penyakit atau darah rusak atau darah apa. Itu kalau maksudnya darah istihadah, maka saat itu dia boleh untuk sholat, akan tetapi tetap menjaga maaf kemaluannya supaya tidak darahnya mengalir ke tempat sholatnya, dan berwudu setiap akan sholat, ya setiap akan sholat seperti yang lainnya, dan juga masih boleh berpuasa kalau keluarnya adalah istihadah. Wanita bisa membedakan antara ini istihadah atau haid. Di antara cara membedakannya adalah dengan melihat tekstur atau kontur atau bentuk darahnya. Kalau darah haid itu cenderung kental darahnya, cenderung kental, warnanya gelap, kemudian baunya busuk, ya. Jadi darah itu kental, kemudian warnanya cenderung gelap, dan baunya busuk. Ini darah haid. Kalau istihadah, itu darahnya cenderung lebih encer, kemudian warnanya lebih cerah,
Dan yang ketiga, baunya bukan wangi yang nggak ada darah wangi. Baunya itu adalah anyir darah biasa. Anyir darah biasa. Amis darah biasa. Kalau haid itu lebih busuk dibandingkan darah biasa. Nah, sekarang tinggal Anda perhatikan apakah itu adalah darah yang jenis pertama. Kalau pertama berarti haid, Anda tidak boleh puasa. Kalau memang itu adalah jenis yang kedua, maka Anda sedang mengalami istihadah dan Anda masih boleh berpuasa. Wallahu ta'ala. Baik, ya, satu pertanyaan terakhir akan kita bacakan. Datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Apa hukum bagi orang yang sholatnya selalu bolong-bolong, terutama di bulan Ramadan? Silakan Ustadz. Bagaimana dengan orang yang sholatnya selalu bolong-bolong walaupun di bulan Ramadan? Dia sedang menghadapi sebuah kasus yang sangat besar. Manakala dia melakukan puasa tapi dia tidak sholat atau sholatnya masih bolong-bolong. Karena sesungguhnya ibadah sholat itu jauh lebih besar dibandingkan ibadah puasa. Makanya Nabi SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan antara kita orang Islam dengan yang lainnya adalah masalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ini ancaman dari Nabi SAW. Sholatlah tiangnya agama. Seandainya tiang itu diruntuhkan, maka agama itu pun akan runtuh. Jadi, sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa orang yang puasa tapi tidak sholat, nggak ada gunanya puasa dia. Ya, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Maka Anda yang sudah berpuasa, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, Anda sudah berpuasa. Tetapi perbaikilah sholat-sholat Anda yang masih bolong-bolong tersebut, sehingga Anda bisa memadukan antara dua ibadah yang mulia, ibadah sholat dan ibadah puasa. Semoga yang sedikit bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, pertanyaan tadi mengakhiri seluruh rangkaian kajian Embun Pagi pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah antum sampaikan, dan kaum muslimin dan kaum muslimat, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda atas kerendahan hati Anda menyimak seluruh rangkaian kajian pada kesempatan pagi hari ini, dan kami ucapkan permohonan maaf karena begitu banyak pertanyaan yang Anda ajukan namun tidak sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Baik, kami yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.